Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa binasta'ani ala mu'miniyadin wassalatu wassalamu ala syarifil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpah rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesehatan untuk bersama-sama hadir di Masjid Besar Al-Azhar Kecamatan Pamulang Selatan dalam rangka melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri tahun 1400. Kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabatnya, serta umatnya yang tetap istiqomah dan konsisten mengikuti jejak beliau hingga yaumil qiyamah. Jamaah sholat Id yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebulan penuh kita baru saja lalui dengan tentunya melaksanakan salah satu kewajiban rutinitas kita setiap tahunnya, yakni menunaikan ibadah puasa, yang insyaallah tentunya kita sempurnakan dengan satu lagi kewajiban kita, yakni menunaikan atau membayar zakat fitrah maupun zakat mal. Alhamdulillah tahun ini kita bersyukur kepada Allah
yang sudah mendahului kita, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak sempat menikmati indahnya nikmatnya bulan suci Ramadan kali ini. Dan kita yang masih Allah berikan kehidupan atau masih kehidupan, kita patut bersyukur dan sesungguhnya bahwasanya kita masih diberikan kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan, terutama menunaikan ibadah puasa dan membayar zakat fitrah maupun zakat mal. Dari pengurus Masjid Besar Al-Azhar Kecamatan Kota Selatan, tentunya tak lupa kita kami mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh jamaah Masjid Besar Al-Azhar yang sudah dengan tulus dan ikhlas, khususnya setiap hari yang kami jadwalkan untuk menyediakan atau menyiapkan menu buka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan amal yang setimpal kepada bapak ibu kepala keluarga yang sudah menyiapkan atau menyediakan menu buka puasa setiap harinya. Yang kedua, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaah Masjid Besar Al-Azhar yang sudah memberikan kepercayaan penuh kepada pengurus unit pengumpul zakat UGZ Masjid Besar Al-Azhar Kecamatan Kota Selatan untuk menerima dan menyalurkan zakat Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, semua zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, sudah kami selesaikan, sudah kami tunaikan, dan kami sudah disimpan kepada Yang Maha Penerima. Insya Allah hari Jumat kami akan laporkan mengenai penerimaan dan pengeluaran zakat fitrah, zakat mal, infak dan sedekah Masjid Besar Al-Azhar pada tahun lalu. Selanjutnya kami tak lupa sekali lagi mengaturkan banyak terima kasih atas semua pihak yang telah mendukung dan memberikan spirit kepada kami bahwasanya di dalam pelaksanaan bulan suci Ramadan ini, alhamdulillah kami Allah memberikan kami tetap semangat melayani jamaah setiap seketika kami bangun dan sehingga kami bangunkan kepada jamaah sekalian. Begitu seterusnya setiap bulan. Semoga kita semua Allah tetap limpahkan rahmatnya kepada kita semua, dan insya Allah segala amal ibadah kita yang kita kerjakan di dalam bulan suci Ramadan ini, baik itu amal wajib, amal sunnah, insya Allah Allah menganugerahkan nikmatnya dengan meletakkan gandaran pahala bagi kita sekalian. Dan sekali lagi kami mohon maaf apabila ada kekurangan hilaf kepada jamaah sekalian, apabila pelayanan kami selama bulan suci Ramadan ini kurang berkenaan dengan kata kami dilakukan, tidak kami melayani jamaah, mohon jangan dimaafkan, karena ini adalah hal yang sangat suci. Mari kita saling memaafkan. Memaafkan itu bukan hanya saja lahirnya, tetapi jalan batinnya atau hatinya. Insya Allah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita senantiasa panjang umur, kesehatan, sehingga kita dapat berjumpa lagi di dalam bulan suci Ramadan tahun yang akan datang, tahun 1447 Hijriah. Jemaah sholat yang disolat dilakukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun susunan acara pelaksanaan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah di Masjid Besar Al-Azhar Kecamatan Kota Selatan hari ini, Senin tanggal 31 Maret 2025 Masehi. Yang pertama adalah pembukaan surat berjalan, kedua penyampaian tata pelaksanaan sholat yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Ahmad Basrul Abdi. Kemudian acara ketiga pelaksanaan sholat Id Ambilal Bapak Abdul Kalam Jari. Kemudian imam Bapak Ustaz Hamka Sarjana Sastra Arab. Sementara itu yang bertindak sebagai khatib pada sholat Id kali ini adalah Bapak Ustaz Mafas Bukti Sarjana Ilmu Pemerintahan.
Beliau adalah Ketua Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus Sulawesi Tengah. Itulah susunan acara pelaksanaan sholat Id yang insya Allah akan kita lakukan bersama. Dan atas nama saya pribadi, keluarga, dan mewakili pengurus Masjid Besar Al-Azhar menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita diridhai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu ya karim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita menjadikan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat hadir di Masjid Besar Al-Azhar ini dalam rangka melaksanakan sholat Hari Raya Idul Fitri dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholat salam telah kita hadirkan kepada Nabi Muhammad SAW bersama keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya, dan selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya yang mulia. Selanjutnya, para hadirin sekalian, izinkan di sini saya akan menyampaikan tata cara pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Fitri. Yang pertama adalah sholat sunnah Hari Raya Idul Fitri dilaksanakan 2 rakaat, diawali dengan niat, yang mana niat itu ketika dilafazkan adalah sholli sunnatan Idul Fitri raka'ataini mustaqbilan qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Kalau kita jadi makmum, jadi kalau imam lillahi ta'ala, apabila diartikan aku berniat sholat sunnah Hari Raya Idul Fitri 2 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Kemudian di rakaat yang pertama setelah takbiratul ihram, kemudian dilanjutkan dengan takbir sebanyak 7 kali. Nah, di antara takbir yang pertama dan kedua dan seterusnya, di antaranya itu kita dianjurkan untuk mengucapkan lafaz subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi begitu terus ya. Kemudian di rakaat yang kedua setelah bangun dari sujud ya, nah itu kita dianjurkan untuk takbir di rakaat yang kedua sebanyak 5 kali. Seperti biasa, di antara takbir yang pertama dan yang kedua, nah itu kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sampai selesai. Nah, para jemaah, itu tata cara pelaksanaan sholat sunnah Hari Raya Idul Fitri. Kemudian setelah sholat Hari Raya, para jemaah dianjurkan untuk tidak meninggalkan tempat duduk ya, karena kita disunahkan untuk mengikuti atau mendengarkan khutbah yang nanti akan dibacakan oleh khatib. Jadi para jemaah, hanya ini ada sampaikan, kurang dan sebelumnya saya mohon maaf. Saya iri wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna yawmakum hadza yawmun azim. Asallallahu wa sarrafahu wa ahimu haqqa ta'zim. Wa 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam man shama ramadana wa qamu bi sitti man sawwal kana kaman samadar. Fa iza sayyal hatibul mimbar fasma'u khabar yawmal fitri rahimakumullah. Fasma'u khabar yawmal fitri rahimakumullah. Fasma'u khabar yawmal fitri rahimakumullah.
Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza lahu wa hazama al-ahzaba wa'dah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi harama siyama yaumil 'idil fitri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika al-karim, nabiyyika al-amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aamanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wa jumratus shalihin rahimakumullah. Jamaah salat Id yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kita berkumpul di masjidnya Allah Subhanahu wa taala ini. Kita menggemakan takbir, melambangkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang luar biasa, dan terutama nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu dimudahkan kita dalam menjalankan ibadah Ramadan yang sudah kita lewati kemarin. Allah Subhanahu wa taala tanpa kemudahan yang diberikan kepada kita, tentu kita tidak akan mampu melewati Ramadan sampai dengan hari ini. Kita melewati Ramadan itu dengan amal-amal soleh di dalamnya. Ada puasa di siang harinya, kemudian di malam harinya kita dirikan sholat sunnah yang disyariatkan. Kemudian kita hiasi hari-hari di Ramadan itu dengan zikrullah, dengan bacaan Al-Quran kita, dengan duduk di majelis-majelis ilmu, mendengarkan kebesaran Allah dan kemuliaan Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kirimkan salawat dan salam pada uswah kita, teladan kita, qudwah kita, junjungan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan semoga kita semua yang hadir di masjid ini termasuk daripada golongan umatnya yang kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah, dan kelak di akhirat kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya bersama-sama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah tuntas
30 hari lamanya kita menjalankan ibadah Ramadan itu dengan puasa dan beberapa ibadah-ibadah yang disyariatkan di dalamnya. Hari ini ibadah kita Yaumul Idul Fitri, di hari kemenangan. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa makna sebenarnya dari hari kemenangan itu? Yang hari ini kita telah berada di hari Yaumul Idul Fitri itu. Maka apa hakikat daripada Idul Fitri yang kita laksanakan hari ini? Maka jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Idul Fitri bukan hanya sekedar hari perayaan. Idul Fitri yang kita laksanakan ini bukan hanya tentang pakaian baru yang kita kenakan. Idul Fitri juga bukan hanya tentang berbagai jenis makanan yang dihidangkan. Idul Fitri juga bukan hanya tentang jalan-jalan ke tempat-tempat yang kita inginkan. Atas jamaah salat Id yang dirahmati Allah, apa makna sebenarnya Idul Fitri ini? Apa hakikat daripada Idul Fitri yang kita jalankan ini? Idul Fitri itu bermakna kembali kita kepada kesucian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana cara kita kembali kepada kesucian itu? Setidaknya ada dua cara, ada dua aspek yang perlu kita pahami dan kita tempuh untuk kemudian kita kembali kepada kesucian itu. Kita memperoleh kesucian diri kita. Setidaknya dua aspek yang perlu kita tempuh untuk kemudian meraihnya. Yang pertama, dalam upaya untuk kemudian melakukan penyucian diri itu, kita harus meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lantas bagaimana kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala itu? Maka jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala tidak ada cara lain kecuali kita menjadi seorang hamba Allah yang betul-betul taat dalam mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan berusaha sekuat tenaga menjauhi apa-apa yang Allah larang. Maka dari situlah ampunan Allah Subhanahu wa taala itu insyaallah kita raih. Mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi, meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Maka ibadah Ramadan kemarin yang kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah upaya kita, sejatinya adalah upaya kita untuk kemudian meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi, salah satu tujuan daripada ibadah Ramadan itu adalah bagaimana kita ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sampaikan, merugi orang yang kemudian dia dapat di Ramadan, ragima anfu abdi au ba'da dakhala alaihi Ramadan falam yughfir lahu. Merugi kata Nabi orang yang kemudian mendapati bulan Ramadan, kemudian sampai dengan berakhirnya bulan Ramadan, tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat Ramadan yang kita kerjakan dengan amal-amal soleh di dalamnya yang sudah kita lewati kemarin adalah upaya kita untuk kemudian meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya di setiap hari-hari di Ramadan itu, di malam harinya, di siang harinya, ada ucapan zikir sekaligus doa yang kita lakukan. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun dan suka memberi ampun, maka ampunilah aku. Karena hakikat Ramadan yang kemudian kita kerjakan itu adalah untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam upaya penyucian diri yang pertama adalah bagaimana kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat yang dirahmati Allah. Kemudian cara kedua yang mesti kita tempuh
dalam upaya penyucian diri itu adalah dengan menjaga hubungan antar sesama manusia. Ibadah sosial kita sebut saja. Inilah upaya kedua yang harus kita tuntaskan untuk kemudian meraih kesucian diri sejati, adalah dengan menjaga hubungan sosial, dengan melakukan amal-amal sosial antar sesama manusia. Maka ini sudah Allah gambarkan di dalam surat Al-Imran di ayat ke-134 itu, bahwa disampaikan alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharai wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bahwa Allah menggambarkan hubungan sosial itu untuk kemudian bagaimana dari hubungan sosial itu terjaga persaudaraan di antara kita. Sampaikan yang pertama cirinya alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharai. Mereka senang berinfak, berbagi, bersedekah. Ini ciri pertama upaya yang kita lakukan untuk menjaga hubungan sosial itu adalah mereka yang suka, mereka yang senang menginfakkan hartanya kepada orang lain, bersedekah kepada orang lain. Maka jamaah salat yang dirahmati Allah, bukankah Ramadan kemarin kita dilatih untuk itu, dilatih untuk kemudian belajar bersedekah, menginfakkan sebagian harta kita memberi makan orang berbuka puasa, kita bersedekah kepada orang yang tidak mampu, kepada fakir miskin, kepada anak yatim. Kemudian ada kewajiban zakat. Bukankah itu latihan untuk kemudian menjadi orang-orang yang gemar bersedekah? Bukankah dari zakat itu ada sebagian dari harta yang kita miliki itu adalah hak daripada orang lain, dan itu perlu kita keluarkan. Kami analogikan, kalau kita mau memegang sesuatu dan kita mau mengambil sesuatu, sementara tangan yang kita mau pakai untuk mengambil barang itu telah dipenuhi oleh barang yang sedang kita genggam dengan kedua tangan kita, maka sulit bagi kita untuk kemudian mengambil barang yang ingin kita ambil. Caranya adalah kita lepaskan sebagian yang kita genggam di kedua tangan kita, kemudian dengan itu kita mampu mengambil barang yang kita ambil. Maka seperti itulah analogi sederhana zakat. Zakat yang kita keluarkan tidak akan mengurangi daripada harta kita. Justru dari zakat yang kita keluarkan itu akan menambah harta dan menjadikannya semakin berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang pertama, cara yang mesti ditempuh kemudian menjaga hubungan sosial adalah dengan menjadikan kita sebagai orang-orang yang gemar berinfak, bersedekah. Kemudian yang kedua, di dalam surah Al-Imran tadi, alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharai wal kaziminal ghaiz, mampu menahan amarah, menjadi orang yang mampu menahan amarah. Kadang kita ini dalam kehidupan banyak sekali cobaan, sehingga dari cobaan itu menguji emosional kita, sehingga tertahan kita untuk meluapkan kemarahan itu. Lantas bukankah Ramadan yang kita jalani kemarin ada latihan kita untuk menahan amarah? Bukankah itu latihan bagi kita untuk bersabar atas segala permasalahan kehidupan yang kita alami? Maka jamaah sholat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, latihan sabar dalam menahan amarah ini adalah upaya untuk kemudian menjaga hubungan baik antar sesama. Coba bayangkan kalau kita tidak mampu menahan amarah, kita meluap-luap kemarahan kita, bisa jadi orang yang tidak salah juga terkena apa yang kemudian menjadi kemarahan kita. Nah, ketika kemarahan itu muncul, tidak mampu kita untuk kemudian mengontrol diri kita, tidak mampu kita menjaga diri kita, bahkan bisa jadi diri kita tidak berkontrol, melakukan hal-hal yang di luar batas kewajaran. Itu yang kedua, karena sholat Id kepada Allah. Kemudian selanjutnya yang ketiga disampaikan dalam surah Al-Imran ini, cara menjaga hubungan sosial melalui ibadah sosial itu, wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas, adalah orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Jangan sholat Id kepada Allah Subhanahu wa taala di hari raya Idul Fitri ini ada kebiasaan kita untuk kemudian saling mengunjungi, saling
yang dirahmati Allah. Kalau kita ini punya dosa, punya kesalahan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sholat, kita taubat, kita beristighfar, kita taubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, maka kesalahan kita, dosa-dosa kita kepada Allah, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau dosa itu dengan sesama manusia, kalau kita pernah menyakiti orang lain, kita pernah menzalimi orang lain, saudara kita kah, tetangga kita kah, kerabat kita kah, teman-teman kita kah, orang tua kita kah, maka kalau kita pernah melakukan itu, maka sungguh tidak akan bisa terhapus hanya dengan taubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa dengan manusia tidak akan terhapus hanya dengan taubat dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya selain kita taubat kepada Allah, kita datangi orang yang pernah kita sakiti itu. Kita datangi orang yang kita pernah berselisih paham dengan dia, yang kita pernah bertengkar hebat dengan dia. Kita datangi, kita memohon maaf, kita memohon agar kita dimaafkan, karena sungguh meminta maaf dan memberi maaf itu tidak akan menghinakan kita, tidak akan merendahkan kita di hadapan orang lain. Justru kata Nabi, siapa yang meminta maaf dan memberi maaf, dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mulia di hadapan manusia. Maka di momentum hari raya Idul Fitri ini, di momen yang bahagia ini, mari sama-sama kita saling mengunjungi, saling bermaaf-maafan, saling meminta maaf atas kesalahan yang pernah kita lakukan. Jangan sampai ini terus berlarut kesalahan ataupun tidak sepahaman kita selama ini, pertengkaran yang kemudian terjadi selama ini terus menerus diperpanjang. Maka sudahi semua, mari sama-sama kita saling bermaaf-maafan dalam upaya kita kembali kepada kesucian. Terlebih lagi terhadap kedua orang tua kita. Mungkin selama ini di antara kita banyak yang sibuk dengan pekerjaannya, dengan aktivitasnya, sehingga lupa untuk kemudian mengunjungi orang tuanya, lupa untuk kemudian sekedar bertanya kabar terhadap orang tuanya. Maka jamaah sholat ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada momentum hari raya Idul Fitri ini, di momen yang luar biasa ini, tidakkah kita rindu kepada orang tua kita? Tidakkah kita rindu menatap wajah mereka? Maka jamaah sholat ini dirahmati Allah, kalau masih bisa kita pulang, kita datangi kedua orang tua kita, kita datangi mereka, kita kunjungi mereka, datang cium tangan mereka, peluk hangat tubuh mereka, ucapkan permohonan maaf yang paling dalam dari lubuk hati. Maaf, Pak, maafkan anakku ini, maafkan anakku yang banyak salah, yang kadang lupa untuk kemudian berkunjung mengunjungimu, yang mungkin kadang lupa sekedar menelpon, menanyakan kabar ayah, ibu, bapak, ibu, mama, baik-baikkah, bagaimanakah kabar? Maafkanlah anakku ini, wahai orang tua. Maka jamaah sholat ini dirahmati Allah, sempatkanlah datang untuk sekedar mengunjungi kedua orang tua. Bahagiakan kedua orang tua dengan kedatangan kita ke rumahnya. Itu bagi yang masih ada orang tua, kewajiban kita untuk kemudian membahagiakannya, berbakti kepada keduanya. Atas bagaimana kalau yang sudah tidak ada orang tuanya, maka masih bisa berbakti kepada mereka. Kirimkan doa-doa terbaik, karena satu dari 3 amalan yang kata Nabi tidak akan terputus ketika seorang hamba meninggal, salah satunya adalah doa anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Dan juga disampaikan oleh Nabi SAW, ada cara kita bersilaturahmi pada orang tua yang sudah meninggal. Disampaikan oleh Nabi caranya melalui hadis Nabi bahwasanya kita bisa mengunjungi kerabat orang-orang tua kita. Mungkin masih ada di antara kerabat orang tua kita, masih ada di antara teman-teman orang tua kita masih hidup, maka datangi mereka, maka mengunjungi kerabat orang tua kita itu. Zahirnya kita mengunjungi kerabat orang tua kita, namun hakikatnya kita mengunjungi orang
tua kita yang telah tiada, maka itu isyarat Nabi bagi mereka yang sudah kehilangan orang tuanya. Maka inilah momen hari raya Idul Fitri menjadikan kita sebagai orang yang saling memaafkan demi meraih daripada kesucian diri itu. Terakhir dalam ayat ini surah Al-Imran ayat 134, Allahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka senantiasa kita berbuat kebaikan dalam setiap keseharian kita, dalam kehidupan kita sampai nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahu-d-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azzahu wa hazama al-ahzaba wa'dahu. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Jemaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan baru saja meninggalkan kita semua. Bulan yang di dalamnya penuh kemuliaan, penuh keberkahan. Bulan yang setiap ibadah yang kita lakukan di dalamnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kini telah meninggalkan kita semua. Kini Ramadan telah pergi dan bisa jadi mungkin itu adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita. Bisa jadi dan tidak ada yang menjamin kita bisa hidup sampai dengan Ramadan berikutnya. Kalau saja itu adalah Ramadan terakhir, lantas ibadah Ramadan kita belum maksimal kita laksanakan, maka dengan cara apa lagi kita harus memperbanyak amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Pertanyaan terhadap diri kita masing-masing, bagaimanakah kondisi kita ketika Ramadan itu telah pergi? Bagaimanakah kondisi ibadah kita ketika Ramadan itu telah selesai? Apakah ibadah yang kita lakukan selama Ramadan, ibadah yang kita biasakan selama Ramadan, mendirikan sholat malam, memperbanyak membaca Al-Quran, bahkan lantas selesainya Ramadan, selesai juga ibadah itu? Maka tanyakan pada diri kita masing-masing, tanyakan pada setiap kita masing-masing, apakah kita ini adalah kata ulama hamba-hamba yang hanya beribadah di bulan Ramadan? Tapi kata ulama, pesan ulama, nasihat ulama kepada kita semua ketika Ramadan itu berakhir, kunu rabbaniyin wa la takunu ramadaniyin. Jadilah kamu hamba Allah, bukan hamba-hamba Ramadan. Hamba Allah dia adalah yang terus beribadah kepada Allah sepanjang masa, tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal tempat, dimanapun dan kapanpun ia terus beribadah kepada Allah sampai akhir hayat hidupnya. Sementara hamba-hamba Ramadan itu, kata para ulama, adalah dia yang hanya beribadah di bulan Ramadan saja. Selesainya Ramadan, selesai juga ibadah yang dia kerjakan. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Ramadan saja yang hanya beribadah di bulan Ramadan saja. Selesainya Ramadan kita bilang sudah ibadah yang kemudian kita kerjakan, kita latih selama bulan Ramadan itu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh ibadah kita selama bulan Ramadan
اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتشرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا ya Allah ya Rabbal Alamin. Duhai Allah, Engkau telah perintahkan kepada kami untuk berpuasa dan kami kerjakan puasa itu. Engkau perintahkan kepada kami untuk kemudian mendirikan sholat dan kami kerjakan, kami tunaikan sholat itu ya Allah. Engkau perintahkan kepada kami untuk kemudian ruku dan sujud dan kami ruku dan sujud kepadamu ya Allah. Duhai Allah, Engkau perintahkan kami untuk kemudian menghiasi hari-hari dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Maka kami baca Al-Quran ya Allah. Maka ya Allah, dengan memohon kepadamu, terimalah segala amal soleh kami di bulan Ramadan. Terimalah setiap sholat kami, puasa yang kami kerjakan, bacaan-bacaan Al-Quran yang kemudian kami laksanakan. Maka ya Allah, kami mohon kepadamu, terimalah segala amal soleh kami. Allahumma la taj'alna fi maqamin hadza dhanban illa ghafartah. Duhai Allah, jikalau ada di antara kami yang datang di masjid ini datang dengan membawa limpahan dosa-dosa, maka jangan biarkan dia keluar daripada masjid ini kecuali Allah telah ampuni daripada dosa-dosanya. Wala hamdan illa farasta. Duhai Allah, jikalau ada di antara kami yang hadir di masjid ini datang membawa kegelisahan dalam hidupnya, maka jangan biarkan dia keluar dari tempat ini kecuali Engkau telah hilangkan kegelisahan itu. Wala ashiran illa yasarta. Ya Allah, jika ada di antara kami yang datang ke tempat ini datang membawa kesulitan dalam hidupnya, datang membawa masalah-masalah dalam hidupnya, maka jangan biarkan dia keluar dari tempat ini kecuali Engkau telah selesaikan segala urusannya dan Engkau beri jalan keluar atas segala masalah-masalah hidupnya. Wala maridan illa syafaita. Duhai Allah, jikalau ada di antara kami, mungkin di antara saudara-saudara kami, kerabat kami, teman kami, orang tua kami yang menderita penyakit, yang penyakit itu kata orang sulit untuk disembuhkan ya Allah, maka kami memohon kepadamu ya Allah, Engkau yang Maha Penyembuh, maka sembuhkanlah penyakit orang-orang yang kami sayangi. Wala hajatan min hawaiji dunya illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ridhamu dan surgamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-husnal khatimah fi akhir hayatina. Duhai Allah, jika Allah hari ini, besok atau kapanpun kami akan dipanggil wafat menghadap kepadamu ya Allah, maka jangan wafatkan kami kecuali wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan lisan kami mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma laka da'unaka kama amartana. Ya Allah, kami hari ini telah datang di tempat ini. Kami berdoa kepadamu ya Allah sebagaimana yang Engkau telah perintahkan. Fajibu do'ana kama wa'adana. Maka mohon ya Allah, kabulkanlah doa kami sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wasqul 'azim yasqurukum wasquruhu innaka yazkurum wa la zikrullahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا
أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله. Kami pengurus Masjid Besar Al-Ansar Kecamatan Pamono Selatan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd.